Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalani perkuliahan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video presentasi mengenai materi inquiry terbimbing. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Riyandi Arya Putra dengan NPM 2013021004, Meliani Lutfiah dengan NPM 2013021012, Dea Nurul Faizah dengan NPM 2013021052, dan Cahyaning Tias Prayitno dengan NPM 2013021054. Pengertian model pembelajaran inquiry. Kata inquiry berasal dari bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan, pemeriksaan, penemuan, atau penyelidikan. Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menurut Sanjaya 2010. Pembelajaran inquiry dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah ke dalam waktu yang relatif singkat. Hasil penelitian Klenker dalam Joyce and Well 1992 dalam Trianto 2014 menunjukkan bahwa latihan inquiry data meningkatkan pemahaman sains, produktif dalam berpikir kreatif, dan siswa menjadi terampil dalam memperoleh dan menganalisis informasi. Model pembelajaran inquiry terbagi menjadi dua, yaitu inquiry terbimbing, guided inquiry, dan inquiry bebas atau inquiry terbuka, open-ended inquiry. Perbedaan antara keduanya terletak pada siapa yang mengajukan pertanyaan dan apa tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Pada inquiry terbimbing, guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberikan pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Inquiry terbimbing bisa dilakukan di awal proses pembelajaran untuk siswa yang belum terbiasa, dan selanjutnya dapat diikuti dengan open-ended inquiry atau inquiry terbuka. Inquiry terbuka yaitu guru bertindak sebagai fasilitator, di mana pertanyaan akan diajukan oleh siswa, dan pemecahannya pun dirancang oleh siswa sendiri. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran inquiry terbimbing. Menurut Jacobson dan kawan-kawan dalam Sofiani 2011, inquiry terbimbing atau guided inquiry merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep dan hubungan antar konsep. Ketika menggunakan model pembelajaran ini, guru menyajikan contoh-contoh pada siswa, memandu siswa saat berusaha menemukan pola-pola dalam contoh-contoh tersebut, dan memberikan semacam penutup ketika siswa telah mampu mendeskripsikan gagasan yang diajarkan oleh guru. Menurut Muryasa dalam Susanti 2014, model pembelajaran inquiry terbimbing adalah pembelajaran inquiry dengan bimbingan dari guru, yakni suatu cara penyampaian pelajaran dengan penelaahan, sesuatu yang bersifat pencarian secara kritis, analitis, dan argumentatif secara ilmiah, dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan. Guru memberikan bimbingan atau petunjuk yang jelas kepada siswa. Langkah-langkah yang dimaksud adalah orientasi, perumusan masalah, perumusan hipotesis, dan menarik kesimpulan jawaban. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran inquiry terbimbing. Menurut Muslih 2008, beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri-ciri utama pembelajaran inquiry terbimbing adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran inquiry terbimbing menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran inquiry terbimbing menempatkan siswa sebagai subjek belajar, namun tetap dalam arahan dari guru. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang dipertanyakan,
sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. 3. Membuka intelijensi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. 4. Memberikan kebebasan pada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. 5. Mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Proses pembelajaran dengan menggunakan model inquiry terbimbing menekankan pada aktivitas siswa. Dengan kata lain, model pembelajaran inquiry terbimbing menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru, tetapi juga berperan untuk menemukan sendiri konsep dari pelajaran tersebut. Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan pengertian sebelumnya merupakan bentuk dasar untuk membangun pengetahuan baru. Seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa melalui bimbingan dari guru, hal tersebut bertujuan untuk membawa siswa ke dalam rangkaian berpikir yang lebih tinggi. Rangkaian berpikir yang lebih tinggi memerlukan proses mendalam yang membawa kepada sebuah pemahaman. Proses yang mendalam memerlukan waktu dan motivasi yang dikembangkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang otentik mengenai objek yang telah digambarkan dari pengalaman dan keingintahuan siswa. Proses yang mendalam juga memerlukan perkembangan kemampuan intelektual yang melebihi dari penemuan dan pengumpulan fakta. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry terbimbing, yaitu orientasi, lalu selanjutnya merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan. Berikut adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, yaitu dengan langkah pertama orientasi, di mana kegiatan pembelajarannya yaitu guru mengkondisikan siswa supaya siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Lalu guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan belajar, motivasi, dan kompetensi yang akan dicapai. Lalu pada langkah kedua merumuskan masalah. Di sini guru memberikan pertanyaan berupa teka-teki yang menantang siswa untuk memecahkannya. Siswa merumuskan sendiri masalah yang akan dipecahkan berdasarkan teka-teki yang diberikan guru. Lalu langkah ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Guru mengembangkan kemampuan menebak siswa, menduga atau berhipotesis mengenai pemecahan masalah. Dan guru mendorong siswa untuk merumuskan jawaban pemecahan masalah. Untuk langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Guru memfasilitasi siswa dalam mengumpulkan data dalam pemecahan masalah. Siswa berperan aktif dalam mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah untuk dapat dipecahkan. Lalu untuk langkah yang kelima yaitu menguji hipotesis. Guru menggiring siswa untuk menguji dugaan yang dirumuskan siswa. Guru memberikan keyakinan siswa akan pemecahan masalah yang siswa temukan adalah benar. Siswa menganalisis kecocokan masalah dan pemecahan masalah yang dipilih, atau siswa memverifikasi jawaban. Untuk langkah yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Guru mengarahkan siswa merumuskan kesimpulan yang dapat diambil dari masalah yang dipecahkan. Lalu guru melakukan refleksi. Siswa menyimpulkan sendiri dari hasil pemecahan masalah dan kaitannya terhadap konsep materi pembelajaran yang diberikan. Kelebihan model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang pertama, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kekurangan model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, terkadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sering sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat,
Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.